maupun sholat, mendengarkan tausiah dan segala macam. Lalu kepada Ustaz Qais Ashraf, yatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Fanawaina ata'alum wa ta'alim. Kita niat duduk di sini belajar dan mengajar. Wal ifadah wal istifadah. Kita niat duduk di sini saling memberi faedah dan saling mendapatkan faedah. Wal iqamah wal istiqamah. Mari sama-sama kita niat duduk di sini untuk menegakkan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atasnya. Wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah. Semata-mata kita ingin berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Semata-mata karena kita semua mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita semua masuk ke dalam orang-orang yang masuk ke dalam surganya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Temanya Why Should Islam. Tahun 2013 setelah saya selesai kuliah di Al-Azhar, Mesir, dan saya mengambil Fakultas Akidah dan Filsafat Islam di sana, Islamic Creed and Philosophy. Saya diminta untuk menerjemahkan beberapa masyayikh besar dari Timur Tengah ke Nusa Kambangan. Saya diminta untuk mendampingi mereka berdiskusi dengan para narapidana terorisme di sana. Kemudian 2014 saya diminta untuk menjadi imam sekaligus pengajar di Islamic Center of Newcastle, Australia. It's about 3 hours driving from Sydney. Jadi kira-kira 3 jam driving dari Sydney. Kita akan sampai di tempat namanya Mayfield. Di Mayfield di situ ada 3.000 komunitas umat Islam dengan berbagai macam corak, warna kulit, serta kecenderungan dalam beribadah. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Somalia, ada yang dari Afghanistan, Azerbaijan, Pakistan, ada yang dari Rusia, ada yang dari Albania. Tugas saya di situ adalah membantu komunitas untuk sama-sama kembali ke masjid. Bagaimana dengan komunitas yang begitu jauh berbeda dengan tempat secara geografis? Ini Masjid Puri Bintaro beruntung karena di sekitarnya adalah umat Islam. Kalau di Australia umat Islam jaraknya 1 km dari masjid, 2 km dari masjid, 3 km dari masjid, 5 km dari masjid. Gimana ngumpulinnya Pak? Itu PR. Kemudian juga kita di sana dapat pekerjaan keras untuk meyakinkan umat-umat non muslim di sana bahwasanya kita ini we come with peace. Kita datang dengan kedamaian. Namanya dilempar kepala babi, dilempar telur busuk, ya, di demo depan kamar saya itu sudah jadi makanan di sana. Bahkan ada seorang kakek-kakek veteran dari luar masjid, dia manggil saya. Kemudian ketika saya julurkan tangannya untuk bersalaman, dia genggam tangan saya, dia remas sekuat-kuatnya sehingga tangan saya sakit. Jadi hal-hal seperti itu sudah jadi biasa. Ya, dan kemudian 2014 saya juga diundang untuk ngomong di 60 orang, depan 60 orang. Professional Business Club, Probas Club itu cabangnya Rotary Club, which is Rotary Club itu cabangnya Freemason. Jadi saya ngomong di depan 60 orang Freemason itu, orang-orang tua semua. Di sini nggak ada yang lebih tua dari orang-orang yang hadir di situ. Di mana saya presentasinya di Pacuan Kuda, agak unik memang. Jadi di Pacuan Kuda mereka bikin seperti satu tempat buat saya presentasi. Di situ saya presentasi tentang intelijen Muslim. Jadi orang Islam itu intelijen. Nanti kita akan paparkan itu faktanya. Kemudian saya juga pimpin the first national open mosque. Jadi masjid untuk pertama kalinya di Australia secara serentak, kalau nggak salah September tanggal 25 tahun 2014 itu dibuka. Jadi orang non muslim diperbolehkan untuk masuk, melihat, dan ada question answer session dengan saya di sini. Jadi kita bikin tenan-tenan, bikin tenda-tenda yang sekarang dibikin juga di RBJ, ya, untuk menarik minat masyarakat akhirnya masuk ke sana. Jadi kita serving
kita bagi kupon ya bagi tenan-tenan tersebut. Mereka ada yang serving sate, yang dari Turki bikin baklava dan lain sebagainya dibikin. Dan kita undang Lord Mayor, wali kota juga datang ke situ, dan saya secara pribadi menjawab pertanyaan kurang lebih dari 300 orang yang hadir di situ. Ada orang Yahudi, ada orang Kristen, ada orang Hindu, orang Buddha, semua ada di situ. Dan kita terjadilah diskusi di tempat itu. 2015 saya diminta untuk kembali untuk membantu satu komunitas di Sunshine Coast. Sunshine Coast itu sekarang di Brisbane. Kalau tadi dekat Sydney, sekarang di Brisbane 3 jam nyetir Sunshine Coast. Ini lebih rumit lagi situasinya. Kalau tadi masjidnya ada besar, masjidnya besar. Kendati pun ada gap antara pengurus DKM, karena DKM-nya mengatakan itu masjid dia. Kenapa? Karena dia yang bayar masjid itu. Lucu juga gitu. Dia yang bayar masjid itu. Lucu ya. Jadi dia mengaku itu masjid dia. Orang Turki, repot juga gitu. Walaupun masih punya utang sekitar 8 miliar, dan alhamdulillah saya 4 bulan di sana utangnya lunas karena ada utusan dari Turki datang, dan ketika di sana alhamdulillah mereka melihat kegiatan yang luar biasa, dan alhamdulillah bifadlillah dengan izin Allah mereka mau untuk utangnya. Di Sunshine Coast itu kalau tadi komunitas kita 3.000 dari 300.000, sekarang lebih parah. Sekarang cuma 100 orang dari 300.000 orang. Cuma 100 orang dari 300.000 orang, itu lebih susah lagi. Kenapa? Karena terjadi friksi juga di kalangan umat Islam di tempat itu. Jadi tugas saya di situ adalah bagaimana meyakinkan non Muslim supaya mereka juga mau untuk menerima. Dan akhirnya karena kebetulan di samping kita gereja, karena kalau di Australia itu masing-masing tempat itu ada khusus ya Pak, adik-adik sekalian. Jadi khusus kalau misalnya tempat ibadah. Jadi kalau di Australia itu kalau mau cari tempat ibadah ya ada tempatnya khusus. Kemudian mau cari tempat perbelanjaan ada tempatnya khusus. Mau cari pemukiman, civilization ada juga tempatnya khusus lagi. Ya. Nah, di situ samping kita gereja, dan kita diskusi dengan Father Joe. Father Joe ini umurnya sudah 92 tahun. Kita diskusi dan dia membantu alhamdulillah. Pada tahun itu juga kita di demo. 500 orang di depan kamar saya. Muslim are killing women and children on the top of their mosque. Kata yaquluna nisa wasibyan fawqa masajidihim. Mereka membunuhin perempuan, anak-anak kecil di atas masjid mereka. Subhanallah. Itu tuduhan mereka. Kita di demo. Saya turun mengimami, di ambush, datang, oke, syuting gitu, ya. Could you give us a comment about the situation of the mosque, please? Boleh nggak kamu kasih komentar? I don't have any authorities. Saya nggak punya otoritas apa-apa. If you want me to give you some comment, contact my supervisors. Contact supervisor saya, they will arrange the time properly. Then mungkin nanti setelah itu kita bisa ngomong. Saya bilang. Jadi problemnya besar. Belum lagi friksi di kalangan umat Islam yang ada di sana. Kenapa saya sampaikan ini poinnya? Antum bersyukur punya masjid. Kita 8 miliar itu masjidnya setengahnya ini. Antum bisa kebayang gak susahnya kita memperjuangkan itu. Ya, jadi kalau ada masjid semewah ini, sebesar ini, terus nggak diisi, kita punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakmurkan masjid. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah nanti akan menjadi PR kita ke depan sama-sama, bagaimana caranya biar masjid itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Why should Islam? Maka jawabannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Why should Islam? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya itu saja, tak ada yang lain. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau kita ambil angle-nya dari mana? Sisi akhlak, sisi pendidikan, atau sisi kemanusiaan, atau sisi pemerintahan? Tidak ada yang lebih istimewa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih istimewa dari beliau. Kita ambil dari segi pendidikan deh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu luas. Kalau kita mau mempelajari tentang Nabi seumur hidup nggak akan selesai, apalagi mau mempraktekannya. Sampai dikatakan para ulama, orang bisa nggak ada manusia yang sanggup untuk meniru Nabi setengahnya Nabi saya, tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup. Ketakwaannya, kebaikannya, senyumannya, derap langkahnya, perjuangannya, pengorbanannya, etos kerjanya, ilmunya, rasa sayangnya dengan anak kecil, rasa empatinya dengan anak yatim, rahmatnya kepada non muslim. Nah, ini PR besar. Tapi karena di sini adalah tajuknya pendidikan, yang saya sampaikan kepada anak-anak kemarin yang kontak,
kita kasih tajuk pendidikan. Kita mau menelisik timeline-nya. Kita akan menelisik timeline kehidupan Nabi SAW dan kita coba lihat sebenarnya Nabi bagaimana sih dididik sama Allah. Dan dari sini nanti kita bisa put prioritas, kita bisa letakkan prioritas anak kita sebenarnya, pemuda-pemuda kita ini diarahkannya kemana? Apa dulu sih sebenarnya yang harus mereka pelajari? Kalau mereka betul-betul mau jadi hamba Allah yang observant, apa dulu yang mereka harus kuasai dan apa dulu yang harus mereka dapatkan di dalam pendidikan? Yang pertama, Nabi SAW ketika di dalam kandungan Sayyidah Aminah At-Tahirah, Sayyidah Aminah, beliau adalah seorang perempuan yang suci dan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah memakan sesuatu yang haram. Maka Nabi SAW ketika menjelaskan tentang keadaan beliau berkata begini, "Wulidtu min nikah." Saya ini dilahirkan dari pernikahan. "Walam ulad min sifah." Saya juga tidak dilahirkan dari perzinahan. "Walam yamsasni sifatul jahiliyatil ula." Dan tidaklah perzinahan jahiliyah itu sedikit pun menyentuh saya. Apabila kita ingin punya keturunan yang bagus, otomatis di dalam keluarga kita yang harus kita berikan adalah rizqul halal, wa kasbul halal, wa aklul halal, memakan yang halal. Itu dulu. Kalau kita pengen anak-anak di Puri Bintaro ini adalah anak-anak yang menjadi leaders di masa depannya, menjadi pemimpin bagi komunitasnya dimanapun mereka berada. Mungkin ada yang jadi CEO perusahaan, mungkin ada yang punya entrepreneurship sendiri, mungkin ada yang jadi sekretaris dan lain sebagainya, mungkin ada juga yang jadi presiden di masa depan, who knows. Tapi kalau mereka tidak dididik value yang ada pada diri Nabi SAW, maka mereka akan terjebak di dalam perubahan hormonal. Tiba-tiba kumisnya tumbuh. Terjebak itu jebakan loh itu. Tiba-tiba ada jenggot tumbuh, itu jebakan. Tiba-tiba badan mereka tinggi dan kita tidak pernah mendampingi mereka sehingga pada akhirnya kita berkata, kok anak saya sudah besar ya, tapi tidak ngerti siapa Nabi. Anak saya sudah berubah, sudah berjenggot, tapi tidak tahu bagaimana Nabi SAW besar dan tumbuh. Tidak mengerti bagaimana rukun dan aktivitas di dalam beribadah yang termasuk di dalam kitab-kitab fikih, mereka tidak paham. Nah ini yang harus kita telisik. Kenapa kok zaman dulu yang harus kita pahami, yang membuat anestesi ketika disuntikkan supaya kita tidak merasa sakit ketika dioperasi itu umat Islam. Ibnu Sina punya buku namanya Al-Qanun fit Tibb atau The Canon of Medic. Sampai abad ke-18 masih dipelajari di Brussels University di Belgium. Itu barusan 1400 materia medica. Materia medika artinya aspirin, buah tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan untuk obat dan lain sebagainya. Itu yang menemukan Ibnul Baitar. Yang pertama kali mengukur diameter bumi siapa? Al-Biruni. Antum semua bisa selfie. Oh, lagi rekam. Lagi ini ya, Instastory, lagi live IG. Ya. Siapa yang berjasa coba? Supaya kita bisa selfie coba. Bisa foto-foto itu siapa yang berjasa? Orang Islam. Siapa namanya? Hasan bin Haytham, ulama abad ke-4 Hijriah. Jadi beliau itu bikin satu tenda yang ada di tempat yang tinggi di kota Baghdad, yang posisinya tenda tersebut pas banget menghadap ke arah terbit matahari. Nah, tenda yang begitu gelap dia lubangi, dia taruh lensa di situ. Nah, ketika pada tiba saatnya, maka cahaya dari matahari memantulkan semua gambar secara optikal masuk ke dalam ruangan sehingga terproyeksikan di dalam ruangan itu satu kota Baghdad ada di dalam ruangan itu. Hasan bin Haytham. Siapa yang pertama kali mencoba manusia itu terbang, the flying man? Siapa? Abbas bin Firnas. Walaupun katanya beliau meninggal pada akhir hidupnya itu gara-gara mencoba beberapa kali akhirnya jatuh tak berhasil. Tapi at least ada percobaan di sana. Yang membuat algoritma siapa? Al-Khwarizmi dan lain sebagainya. Yang membuat bendungan siapa? Umat Islam. Jadi saya katakan sama orang-orang Freemason itu, antum semua waktu sebulan mandinya cuma sekali, kami mandi sehari 3 kali. Antum semua waktu kebingungan cari minyak di mana, kami itu setiap tahunnya ngabisin ribuan barrel. Dan fakta yang sangat tidak bisa dibantah oleh manusia Eropa manapun yang jujur, bahwasanya bapak eksperimentalis dunia siapa? Roger Bacon.
Roger Bacon itu bapak Renaissance. Jadi Renaissance itu nggak bisa dilepaskan dari figur namanya Roger Bacon. Siapa ini Roger Bacon? Roger Bacon itu adalah seorang ilmuwan yang menggabungkan antara rasionalitas René Descartes, salah seorang ahli filsafat Prancis, dengan empirisme, digabungin jadi eksperimentalisme, digabungkan. Di mana dia belajar? Jami'ah Islamiyah Andalusia, di Universitas Islam Andalusia, dikatakan Muhammad Iqbal. Itu orang yang bertanggung jawab terhadap pesawat terbang, bangunan yang ada sekarang di Eropa. Belajarnya apa? Islam. Terus kenapa kok sekarang kita hancur habis? Siapa yang salah? Karena apa yang salah dari kita? Karena kita tidak memperhatikan apa yang sebenarnya harus kita prioritaskan kepada anak. Anak dibiarkan saja sudah yakin dia pergi masuk sekolah ini, wah sekolahnya bagus ya, ada aktivitas, main basket, bisa berenang dan lain sebagainya. Tahun 2016 saya ditunjuk jadi wakil kepala sekolah di sekolah Islam terbesar se Asia Tenggara. Dulu namanya Al-Irsyad Islamic International School, sekarang Al-Bukhari Islamic University Islamic School, Al-Bukhari University Islamic University AIU-IIS Islamic School. Itu namanya sekarang. Itu bayar listriknya 1 miliar sebulan. Bayar listriknya saja. Tan Sri Syekh Mukhtar Al-Bukhari, ini siapa beliau? Tan Sri Syekh Mukhtar Al-Bukhari ini orang ke-8 terkaya di Malaysia. Kenapa beliau bisa kaya? Ya, surat Tuhan beliau rajin. Yang kedua, karena ibunya beliau konon katanya tidak pernah berhenti membaca sholawat. Tidak pernah berhenti membaca sholawat. Anaknya keluar kerja, ibunya pegang tasbih baca sholawat. Karena sholawat itu kita baca sholawat 1 kali, dosa kita dihapuskan 10, pahala kita ditambah 10, derajat kita diangkat. Rizki kita harusnya 5M tahun ini. Kenapa cuma bisa jadi 1M? Karena dosa yang menghalangi rizki kita untuk turun. Kenapa kok kita tidak bahagia di rumah, gak ada sakinah? Kenapa anak kita kok beling, dablek kalau bahasa orang Jawa? Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kita banyak dosa. Cara menghilangkannya dengan istighfar dan juga dengan baca surah. Itu Nabi. Jadi kalau kita pengen punya keturunan yang baik, pastikan aklul halal, makannya yang halal. Kalau kita pengen masjid ini penuh, dimulai dari dalam rumah, memberikan hanya yang terbaik, memberikan hanya yang halal pada keturunan kita. Itu secara otomatis nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan menggerakkan. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghah, dalam tubuh kita ada satu gumpal daging. Fa idza salahat jasadu kulluh. Kalau segumpal itu benar-benar semuanya. Wa idza fasadat jasadu kulluh. Kalau rusak semua ada. Wa qalb, ketahuilah itu adalah hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram jelas. Wa ma bainahuma mushtabihat, di antaranya ada yang syubhat. La ya'lamuna katsirun minan nas, enggak tahu orang banyak. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dini wa 'irdihi, orang yang meninggalkan yang syubhat, dia sudah menyelamatkan dirinya dan kehormatannya. Itu pertama kali. Kita pengen anak-anak kita jadi anak-anak yang sukses, pertama kali kita harus fit mereka dengan sesuatu yang halal, wajib. Yang kedua, ternyata setelah Nabi dilahirkan, pendidikan apa yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad SAW diasuh di Bani Sa'ad, diasuh oleh Halimatu Sa'diyah. Mungkin kita harus bertanya deh, kenapa kok di Bani Sa'ad? Kenapa? Kan suku Quraisy banyak. Suku Quraisy bukan cuma Bani Sa'ad, tapi sejarah menyebutkan ternyata Bani Sa'ad ini punya dua keistimewaan yang tidak dipunyai oleh kabilah yang lain. Yang pertama, air susu ibu mereka melimpah. Air susu ibu, air susu unta, air susu kambingnya melimpah. Tapi Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam kitabnya Fiqh Sirah Nabawiyah mengatakan, pada tahun kelahiran Nabi SAW semua ahli sejarah bersepakat bahwasannya tempat tersebut kering. Jadi Bani Sa'ad tahun lahirnya Nabi, pada saat Nabi lahir itu kering kelontang, air susu ibu nggak mau keluar, sedikit keluarnya. Kambing kurus, pohon menjadi berguguran, daunnya kering. Tapi pada malam itu Nabi SAW dibawa ke situ, dibawa ke Bani Sa'ad. Subhanallah, pohon kembali mengeluarkan buahnya, rumput kembali berwarna hijau, air susu kambing dan unta kembali keluar.
lantas domba-domba menjadi gemuk, dan perempuan-perempuan ibu-ibu kembali mengeluarkan air susunya. Itu dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mau keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaratnya adalah kita harus bergaul dengan orang soleh. Titik. Itu tidak ada kompromi. Karena perintah Nabi begitu. Al-mar'u ala dini khalili. Orang tergantung agama kawannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Kita diminta untuk melihat, untuk memperhatikan dengan siapa kita berkawan. Ini perintah. Perintah di sini wajib. Jadi kalau kita pengen punya kebahagiaan di akhirat, anak kita pengen jadi anak yang soleh, we gotta surround them with good people. Those people who observe Islam and fear Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang betul-betul takut sama Allah, betul-betul cinta sama Allah. Dikenalin sama para ulama. Ini kalau anak-anaknya nggak pernah dikenalin sama para ulama, nggak pernah dikenalin sama para habaib, sudah wassalam, nggak bisa diharapkan. Mau buktinya? Biarkan saya berikan satu riwayat yang saya sampaikan 2 hari lalu, 2 malam lalu di RBJ. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Ada lafaz yang diriwayatkan Imam Bukhari dan ada lafaz yang diriwayatkan Imam Muslim. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Talha. Abu Talha ini subhanallah, orang kaya. Dia punya kebun korma. Itu kebun yang paling besar di Madinah. Sedangkan Madinah itu tempatnya korma. Madinah tempat korma tumbuh. Itu korma dia yang paling gede. Terus tempatnya strategis. Di belakang mana? Masjid Kuba. Antum bayangin kalau ada orang punya perkebunan di belakang Masjid Istiqlal, mahal kan tanahnya? Itu orangnya. Tapi Abu Talha itu punya satu kebiasaan, kerjaannya ngintilin Nabi. Nabi keluar Madinah, dia ngikut. Terus bukan dia doang, sama istrinya ikut. Diajak istrinya. Nabi masuk ke Madinah, dia juga ikut. Cari temannya bagus. Pada suatu malam, Sayyidina Abu Talha keluar, mau kerja, bisnismen. Istrinya di rumah, anaknya di rumah. Anaknya meninggal pada malam itu. Anak kesayangan, satu-satunya anak laki-laki. Pak, kita sebagai seorang laki-laki pria tentu saja mencintai anak perempuan. Kata Nabi SAW, kalau ada seorang pria mengurusi 2 anak perempuan, maka dia akan dapat surga. Tapi Pak, kalau kita punya anak laki, perasaannya tentu berbeda, benar nggak? Anak laki harapan kita, rasa-rasanya pengen kita tumpahkan semua, ideologi kita, pemahaman kita. Anak laki itu seperti itu, pastilah. Itu sama Abu Talha, bisnisnya gede Pak. Ada anak laki otomatis semangat kan? Wah, nanti saya punya bisnis bisa ditularin ke anak saya. Meninggal, Abu Talha masuk ke rumah, lihat istrinya. Istrinya juga suka dekat sama Nabi, suka ngikutin Nabi, suka hadir di majelis Nabi. Istri beliau ini berkata kepada keluarganya, jangan ada yang kasih tahu suami saya kalau anaknya meninggal, hatta akuna analladzi uhaddithu, sampai saya sendiri yang akan bercerita. Setelah itu yang terjadi adalah bahwasanya istrinya bilang sama suaminya, "Papa, sudah makan belum? Anak meninggal Pak dalam kamar." Tapi yang keluar bukan nyap-nyap, apa. Ini istri belum diberikan token listrik udah marah. Itu suaminya pulang yang ditanya, "Pak, mana martabak bosnya?" Wah, kan? Ini bayangin, anak meninggal dalam kamar. Apa katanya? "Papa sudah makan belum?" Dikasih makan. Setelah dikasih makan, kasih minum. Setelah itu dikasih tahu nggak? Enggak. Dandan istri. Setelah berdandan dirayu suami. Anak meninggal dalam kamar. Istri ngerayu suaminya. Karena tahu seandainya dia langsung memflorkan keadaan yang terjadi, suaminya bisa shock. Makan sudah, minum sudah, dengan istri sudah, baru istrinya bertanya, "Bagaimana pendapatmu wahai suamiku kalau ada satu kaum meminjamkan pinjamannya kepada kaum yang lain, kemudian tiba temponya mau diambil pinjamannya, boleh nggak dihalangi?" Nggak boleh. Fahtasibna, ikhlaskan putramu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengambil. Marah. Ngomelin istrinya, ya, tapi tidak menghina. Kemudian kemana keluar, lari langsung ketemu Nabi. Tentu kalau punya anak yang soleh, pengen punya anak yang soleh, ada masalah, jangan lari ke Facebook, jangan lari ke Instagram, jangan mikirin sendiri, cari orang soleh, cari orang yang takut sama Allah, cari orang alim, diskusi. Itu yang terjadi. Sayyidina Abu Talha jalan ketemu sama Nabi, cerita.
Lalu Nabi bertanya, nggak bertanya istri kamu kok begini, enggak. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? A'arrastumul laila, semalam kalian tuh berhubungan nggak? Oh iya. Langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya dan berdoa, Allahumma barik lahuma fi lailatihim. Ya Allah, berkahilah Abu Talha dan istrinya atas apa yang mereka lakukan tadi malam. Singkatnya, punya anak, dikasih nama sama Rasulullah Abdullah. Itu ketika baru lahir, ibunya Anas bin Malik bilang sama Anas pembantunya Nabi, Anas, ini jabang bayi jangan ada yang megang sampai kepegang sama Nabi. Dibawa korma, dibawa, itu masih baru lahir, dibawa ke tempat Nabi, kasih kurma, dimakan sama Nabi, dipunya kurma, ditahnik, dimasukkan kurmanya ke mulut anaknya, dinamakan anaknya Abdullah. Ini juga penting, pengen punya anak soleh, kasih nama yang bagus. Nabi Muhammad SAW merubah 21 nama. Dulu zaman dulu ada yang namanya syaitan, ada yang namanya huruf gagak, kasih nama gagak. Ada yang namanya Abdul Syams, hamba matahari. Abu Hurairah, nggak siapa yang nggak tahu Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah itu adalah periwayat hadis yang prominent di kalangan para sahabat. Namanya dulu hamba matahari, diganti sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi siapa namanya? Menjadi Abu Hurairah, Abdul Rahman. Ada yang namanya Abdullah Abdul Mana. Ini anak dikasih nama Cilok, dikasih nama Cakwe bin Kimin. Ya Allah, dikasih nama, kasih nama Abdullah, Muhammad, Umar, Abu Bakar, kasih nama yang bagus. Tabaruk, ada keberkahan di situ. Loh, ini nggak main-main. Ini nggak main-main. Buktinya Nabi namakan Abdullah. Dan dari Abdullah ini rahasianya, tolong dengar Pak. Adik-adik dengar. Dari Abdullah ini akhirnya dia dewasa, punya anak 9-9-9-nya hafal Quran, pengajar Al-Quran, ahli Quran. 9-9. Kenapa bisa begitu? Karena dari jabang bayi makannya halal. Dari jabang bayi orang tuanya dekat sama orang soleh. Jadi kita sebelum mengatakan you are a troublesome kid, kamu adalah anak muda yang bermasalah, maka kita harus menunjuk pada diri kita dan katakan saya adalah orang tua yang bermasalah. Sebelum kita menyalahkan anak-anak muda, mereka terperangkap dalam perubahan hormonal sudah besar, segala macam, tak paham adab, tak paham etika. Kita harus hendaknya menunjuk pada diri kita terlebih dahulu sebelum kita menunjuk mereka. Ini yang kedua. Kemudian ternyata Bani Sa'ad itu secara bahasa lebih istimewa dari yang lain. Jadi anak, mohon maaf, ketika sudah lahir, kalau bisa suami istri jangan cuma ngomong pakai bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan satu lagi yang paling penting bahasa Cina. Kenapa bahasa Cina? Tahun 2015 saya ke Sunshine Coast, datang ke Commonwealth Bank, saya mau transfer untuk ibu saya. Kemudian ada screen besar di situ. Apa tertulis di situ? The most used language in the whole world. Bahasa yang paling sering digunakan di seluruh dunia apa? Cina. Coba antum buka belakang, jangan-jangan made in China. Jangan-jangan pulpen yang antum pakai made in China. Cina. Jadi anak ketika kecil itu harus diekspos dengan kekuatan bahasa. Saya punya guru, Profesor Dr. Faiza Adi Shibromalisi. Beliau punya anak perempuan belum umur 2-30 waktu kita terjemah barat sudah bisa 10 bahasa. 10 bahasa, polyglot. Karena dari kecil terbiasa diekspos bukan dengan bahasa Indonesia saja. Maka katakan dengan istri, terutama yang masih muda, yang masih punya anak, atau komitmen dengan anak yang anaknya sudah agak besar tapi masih di rumah, yuk kita komit, jangan meremehin ini Pak, jangan meremehkan ini. Kalau dalam satu hari kita menghafal 2 kosakata dan kita gunakan, dalam satu hari, dalam satu bulan kita bisa punya 60. Dalam kali 12 sudah punya berapa? 60 kali 12 berapa? 720. 720 kosakata yang digunakan dalam waktu 1 tahun menjadikan seorang anak ahli dalam bahasa. Udah gak butuh lagi kursus Pak, karena dilakukan on daily basis. Kalau kita belajar bahasa Arab itu ada 3 poin pokok. Ada namanya kaidah, ada namanya mufradat, kosakata, dan terakhir tatbik, penerapan. Kaidah, kosakata, penerapan. Orang kursus cuma dapat kaidah, ya, dapat kosakata belum tentu, apalagi dapat penerapan.
Penerapan itu hanya bisa kita lakukan, hanya bisa kita miliki kalau kita lakukan dalam keseharian. Mohon maaf, meskipun kita ada di tengah kota, nggak ada halangan bagi kita untuk bersikap seolah-olah kita ada dalam pesantren. Jadi gimana cara menciptakan ulama yang berdasi, Pak? Wali yang berdasi, wali yang rekeningnya banyak uangnya, kan gitu? Bukan itu yang mau kita pengen, kan gitu? Orang yang punya etos kerja tinggi, zikirnya nggak pernah putus, Quran hafal kayak Ustaz Rafiq, ya, apalagi suaranya subhanallah. Saya kalau nggak diimam Ustaz Rafiq ini rindu rasanya Ustaz Rafiq, subhanallah. Alhamdulillah sempat diimamkan sama beliau 2 kali, alhamdulillah. Ya, hafal Quran, ya, kan seperti itu. Bahasa, harus bidik masanya. Saya punya lemari besar, agak besar di kamar, itu penuh isinya sama kosakata. Karena istri saya tidak bisa berbahasa Arab, istri saya berbahasa Inggris. Saya bilang your job is to speak with English on a daily basis. Nah, saya akan ngomong pakai bahasa Arab dengan anak saya. Seperti itu terjadi. Ya. Sekarang anak saya yang belum sampai 2 tahun, sekarang kalau pegang mata saya, alis, ainun, anfun, nose. Dia sebut tuh aku sangat famun, mouth, jabhatun, forehead, seterus disebut. Jadi bahasa. Jadi masih kecil kita harus pupuk kekuatan bahasa, kasih nutrisi yang sehat, ajak berenang, ajak olahraga. Nabi naik lagi umurnya. Ngapain? Apa yang Allah didik? Ketika Nabi SAW sudah berumur 7 tahun ke atas, sense of leadership and sense of responsibility, dikasih tanggung jawab. Oleh karena itu sunnah Nabi yang ditinggalkan adalah memanggil anak kecil dengan nama kunyah. Contoh, ada anak kecil dipanggil sama Nabi Abu Umair, ya anaknya Abu Talha itu, namanya Zaid, tapi dipanggil Abu. Abu itu bapak. Ya dari mana Pak? Anak kecil punya bapak gimana? Tapi ketika anak kecil itu dipanggil Abu Umair, bapaknya Umair, kira-kira apa perasaan dia? Oh, ada rasa tanggung jawab semangat. Anak perempuan dipanggil Ummu Abdillah. Ini yang perempuan di belakang saya panggil misalkan, ya Ummu Abdillah, wahai ibunda dari orang yang beriman. Senang nggak? Senang nggak? Bangga nggak? Saya punya something. Ditinggalin itu sekarang. Makanya ini sunnahnya Nabi kita pakai. Panggil anak, ya Ummul Mukminin, wahai ibunya orang-orang yang beriman. Ya Aba Abdillah, wahai bapaknya orang yang wahai bapaknya hamba Allah. Ya Abul Mukminin, bapaknya orang-orang yang beriman. Itu anak akan timbul, oh iya ya, saya punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Itu. Dan disuruh gembala kambing. Nabi SAW bersabda, tidak ada nabi diutus oleh Allah kecuali dia penggembala kambing. Nabi Isa gembala kambing, Nabi Musa gembala kambing, Nabi Yusuf gembala kambing, Nabi Adam gembala kambing, Nabi Nuh gembala kambing, Nabi Idris gembala kambing semuanya. Nah, tapi kalau di Puri Bintaro ini kita suruh gembala kambing, yang kotoran semua, kamu Pak Ardin nanti. Ini ajarannya Ustaz G sesat nih. Makanya pada gembala kambing. Ya wes kalau nggak ada kambing, pakai kucing. Kasih kucing di rumah, kasih tanggung jawab, kamu harus ngurus kucing ini sampai dia umur segitu. Saya kasih kamu 3 tahun untuk ngurus kucing ini. Didik, makannya jam segini kamu atur, makannya seperti ini apa segala macam. Ya. Jadi dia punya sense of responsibility dari kecil, udah biasa ngurus Pak. Otomatis kan dia disiplin. Dia terbiasa ditegur, dia terbiasa dikritik. Lainnya sekarang zaman sekarang banyak orang tua kalau dikritik kamu. Kenapa? Karena dari kecil nggak biasa menerima feedback. Anak yang sudah terbiasa menerima feedback dari kecil, ketika dia dapat teguran-teguran, ya, masukan-masukan, impulsnya bereaksi positif. Oh iya, saya dapat ini, ya. Maaf. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena terbiasa. Ya. Waktu saya di sana di Kedah, saya bikin 1 tahun rapot, to-do list bukan rapot. Saya punya murid-murid kecil-kecil Pak, umur 9 tahun sudah hafal 60 hadis, 70 hadis. Sebulan cuma 4 kali setengah jam atau 1 jam ketemu sama saya. Bukan anak pesantren, bukan yang khusus menghafalkan hadis. Cuma bolak-balik aja dalam 1 minggu, cuma setengah jam 1 jam hafal dan paham. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sabaqat rahmati ghadabi man la yarham la yurham. Fa'alika bil jama'ah kecil. Nah kecil sini
tapi hafal, tapi paham. Kenapa? Karena kita tahu, kita berusaha untuk menerapkan apa yang diterapkan oleh Rasulullah, para sahabat dan para ulama sesuai dengan jenjang umurnya. Jadi anak-anak kita tuh sebenarnya mampu untuk seperti itu. Dan mereka punya tanggung jawab akhirnya. Punya tanggung jawab. Naik lagi umur Nabi SAW, apa yang Nabi lakukan? Entrepreneurship, Pak. Nabi Muhammad SAW remaja itu sudah jadi trader internasional. Trader negara Syam. Syam itu di mana Syam? Syam itu jangan dibagi satu negara. Syam itu sekarang jadi 4 negara loh, lihat. Suriah, Libanon, Yordan, Palestina. Suriah, Libanon, Yordan, Palestina. Adik-adik umur 20 tahun suruh dagang di situ gimana? Kalau misalkan umur 15 belum biasa. Dari umur 15 diajak dulu trading. Bapak-bapak yang punya kantor, punya perusahaan, ajak ke ini nih, caranya begini, cara begini. Setelah dia sudah ngurus kucingnya dengan baik, ngurus hamsternya dengan baik, sudah kelihatan dia ada sense of leadership, sense of responsibility, diomelin nggak, mutungan. Ini anak kecil kalau diomelin kadang-kadang mutungan, ya nggak dibeliin mainan mutung, ya, subhanallah, nggak diisiin pulsanya mutung, nggak masuk ke sekolah yang dia inginkan marah, dia salahkan orang tuanya. Ini gimana coba? Salah siapa? Nah, kita jangan langsung tuding kamu adalah anak yang bermasalah, jangan. Tidak layak kita mengatakan seperti itu. Anak itu sofhatul baydha, dia kertas yang putih. Apa yang kita tuliskan itulah dia. Maka cara meneliti anak seperti itu. Nah, teman-teman saya tadi di Kedasan, di Kedah, itu saya tugaskan. Hari pertama memuji ayah, mengatakan ayah kamu adalah ayah terbaik sedunia. Contoh. Kepada ibunya mengatakan ibu kamu adalah ibunda yang termulia sedunia. Contoh. Kepada abangnya mengatakan kamu adalah kakak yang terbaik sedunia. Kepada adik kamu adalah adik yang paling saya sayangi sedunia. Makin sepatu orang tua, memberikan makanan, menyerahkan minuman kepada orang tua. Saya suruh kasih memo, tulis I love you bunda. Taruh air putih Pak, taruh nampan, kasih memo. Romantis ya anak kecil kayak begitu. Mereka nggak salah. Yang salah karena kita nggak pernah kasih sesuatu yang terbaik untuk mereka dalam pendidikan. Jadi trader ya, sudah siap trader. Ya Nabi SAW. Saya punya istri, itu dari umur 3 tahun sudah trading. Jadi dia ketika pergi ke Soho, ya beli ini Pak, umur 3 tahun, beli pensil warna. Beli pensil warna harganya 20.000, isi 10. Dia datang ke sekolah. Teman-temannya ada yang nggak punya pensil warna, dia jual 3.500. Berarti untung nggak? Untung 1.500. 3 SD. Jadi nggak salah, asal jangan buka dagangan di kelas, ya. Wah, ini nggak dagang, jangan. Tapi paling nggak bawa di kelas. 3.500. 3.500. Catat ya. Jadi dia bikin pembukuan itu. Anak kecil. Sukses. Itu tergantung kita ngarahinnya aja gimana gitu. Karena harus inilah. Saya yakin bapak-bapak lebih cerdas dari saya. Apalagi saya yakin di sini orang-orang intelektual semua gitu, ngerti banget lah gitu apa yang harus dikasih sama anak pada masa itu. Nah, ketika Nabi SAW sudah mapan semuanya, umur 40 ngapain? Mikirin orang lain. Baru mikirin orang lain. Umur 40 sudah mikirin orang lain. Yang dipikirin kenapa kok umat saya masih banyak yang berzina, kenapa umat saya ada yang bunuh anak perempuan, kubur anak perempuan hidup-hidup. Ya, ini anak masih muda-muda, meskipun masih muda-muda harus kita ajarkan juga untuk memikirkan umat. Tapi jangan sampai mereka itu terbelenggu di dalam kegiatan-kegiatan sosial, isinya nggak ada. Makanya di Masjid Bintaro Sektor 9, masjid terakhir, anak-anak remisannya terdidik. Saya bilang sama Pak Ardin, saya bilang sama Ustadz Taufik, saya bilang sama Pak Bambang Ketua DKM, saya bilang ini anak-anak harus ada yang membimbing dengan keilmuan agama Islam yang memang mumpuni matang. Mereka belajar aqidatul awam, mereka ada yang entrepreneur, ada yang kerjanya bapaknya punya perusahaan pertambangan, ada yang dia juga bapaknya punya perusahaan pelabuhan, ada yang punya distro dan lain sebagainya. Tapi ngaji, belajar kitab fikih dan lain sebagainya. Akhirnya kita bisa berharap untuk masa depan anak-anak kita, kalau kita meninggal, itu anak kita bisa berharap anak kita bakal doain kita, bukan nyanyi baby shark gitu.
Dari kecil anak dikasih baby shark, ya. Nanti kalau kita sudah meninggal bukan dibacakan Yasin, baby shark, nah, gitu aja. Itu yang saya hadapi di Australia, Pak. Orang tua bayar 8 juta, $800, $1.000 buat ngususin anak balet. Saya bilang, kalau bapak mati, orang Indonesia, saya bilang kalau bapak mati mau Pak di anak bapak menari di atas kuburan bapak, mau nggak? Diajarkan main piano, oke bagus, saya bilang, nggak ada masalah. Mau bapak ketika mati yang dibacakan bukan Yasin sholawat tapi jeng 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 jeng, stres, Pak. Stres. Ada prioritasnya. Jadi anak dari kecil harus kita kenalkan sama agama dan kita berusaha. Ya, saya sendiri berharap karena Masjid Bintaro sektor 9 ada, kemudian di Puri Bintaro ini ada, kemudian institusi-institusi kelembagaan masjid yang di Al-Nasr juga ada. Saya berharap betul kita bisa bersinergi, saling membantu, saling mengisi program dan lain sebagainya, sehingga timbullah solidaritas dan soliditas di dalam kemajemukan masyarakat Bintaro ini. Saya kira cukup sekian karena waktunya sudah habis. Saya kira kalau ada yang mau berdiskusi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana caranya, kan ini tentang tadi gimana ayah dan ibu mendidik anak gitu ya. Gimana caranya kalau ayah dan ibu kita itu masih kurang peduli di dalam itunya, apalagi mereka juga jarang tahu kajian-kajian seperti yang sangat sebenarnya mengutamakan sekali untuk mendidik anak, maksudnya mengajari seperti yang tadi Ustadz bilang dari awal gitu, dari dini. Nah, gimana caranya itu bisa tergantikan atau mungkin kita jadi sedikit berperan gitu sebagai kakak untuk mendidik adik itu. Hubungan kakak dengan adik ini memang sangat krusial karena kakak itu adalah pengganti orang tua ketika orang tuanya keluar, apalagi di dalam sebuah keluarga yang mana orang tuanya betul-betul totalitas di dalam berkarir, totalitas dalam cari uang dan lain sebagainya. Maka kakak ini sangat krusial. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kakak wajib untuk mendapatkan hati adiknya, mendapatkan tempat di dalam hati adiknya. Caranya adalah dengan cara memberikan contoh yang terbaik, dengan cara banyak mengalah. Ini sudah diajarkan sama Nabi SAW. Jadi hubungan yang resiprokal seperti ini antara kakak sama adik itu sudah diabadikan di dalam hadis Nabi. Ketika beliau SAW bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa laisa minna man lam yuwaqqir kabirana." Bukan termasuk dari golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dan tidak menyayangi yang kecil. Jadi caranya pertama wajib kita mengalah dengan adik yang ilmunya lebih kurang dari kita. Imam Ghazali mengajarkan begini, supaya kita tidak terjerembab di dalam hubungan yang salah antara perbedaan umur. Kita diajarkan sama Imam Ghazali dua hal. Satu, kalau umur kita itu lebih muda dan orang yang sedang bermuamalah kita lebih tua, maka kita harus masukkan keyakinan kalau dia lebih tua pasti amalannya lebih banyak. Tapi kalau kita sedang bermuamalah dengan orang yang lebih muda, dan dalam hal ini pertanyaan Anda adalah adik Anda, maka Anda harus yakin dosa adik Anda pasti lebih sedikit dari dosa Anda. Itu pertama. Kemudian ketika Anda sudah mendapatkan tempat di dalam hati adik Anda, yang pertama kali Anda harus lakukan adalah tentu saja Anda harus menguasai materi-materi keislaman yang diajarkan oleh guru yang mempunyai sanad kepada Rasulullah SAW. Itu penting. Untuk menjaga pemahaman ini butuh sanad.
Wong hadis saja kalau nggak ada sanadnya ditolak. Ada orang bilang qala Rasulullah, terus ditanya dapat dari kitab apa, terus diteliti ternyata nggak ada sanad, itu tertolak hadis. Kalau dalam masalah hadis Nabi saya begitu, apalagi ilmu agama, maka belajarlah dari orang yang jelas gurunya siapa. Ini berguru sama siapa? Sampai nggak dia mata-matanya sampai Nabi SAW? Simpel saja begitu. Belajar yang paling pertama, ajarkan soal akidah. Kenapa? Karena akidah wajib. Anda harus bisa menyampaikan kepada adik Anda siapa Allah, kenapa saya menyembah Allah, kenapa harus Allah. Nah, ini tidak bisa didapatkan kecuali Anda sendiri harus mempunyai ilmunya. Jadi harus ditarget sebagai seorang kakak, harus mentarget tahun ini saya kelar baca kitab Aqidatul Awam, belajar kitab Aqidatul Awam, saya dapat ijazahnya, belajar, datang ke Indonesia, datang ke sana, atau kalau mau nanti dibikin di sini kedepannya juga tafadhol, silakan, nggak masalah. Bikin yang seperti itu, belajar fikih mulai dari masalah air. Mohon maaf Pak, saya terkadang datang ke satu majelis orang yang keras-keras, terus saya tanya satu hal, tolong sebutkan 10 syarat tayamum, nggak bisa jawab Pak. 10 tahun ngaji, dia bilang saya 10 tahun sudah pengajian Pak Ustaz, jangan remehkan saya Ustaz. Sebutkan 10 syarat tayamum. Kalau kamu bisa sebutkan 10 syarat tayamum, saya mau jadi murid. Tak bisa. Ini tahadi, tantangan. Kenapa? Karena Nabi SAW, Allah saya begitu. Ya, kalau bisa kalian itu bikin Al-Quran, bikin, ditantang sama Allah. Kalian semuanya tidak akan bisa buat Al-Quran seperti itu. Nah, maka kita sebagai seorang kakak ini harus punya prioritas. Oh, adik saya umur segini, ajarkan tentang Allah. Saya mau tanya nih, malaikat kira-kira laki-laki atau perempuan? Coba yang tanya deh, yang tanya saya tadi. Nah, oke, saya mau jawab. Orang yang mengatakan malaikat laki-laki hukumnya dosa besar, karena malaikat bukan laki-laki. Dan orang yang mengatakan malaikat perempuan itu kafir. Dalam Al-Quran orang Yahudi mengatakan malaikat itu perempuan. Ini disebutkan Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nuzulah Usaha Aqidatul Awam. Zaman sekarang tapi malaikat digambarkan jubit, pakai panah, ada sayapnya, anak bayi, masih ada gajahnya lagi. Nah kan, malaikat aja salah, mau ngasih yang salah sama adik, benar? Ngejelasin soal malaikat aja salah. Terus kita pengen ngasih informasi seperti apa sama adik kita? Itu penting ya. Jadi pertama dapatkan hati, terus kita ngisi lagi, ngisi informasi yang benar. Kemudian kasih contoh yang bagus. Anda jangan pernah tinggalin sholat duha. Itu dulu aja. Nanti dia akan tanya, sholat wajib kan 5, kok kakak saya sholatnya 6 kali? Kakak sholat apa 6 kali? Sholat. Waktu saya di Kendal sana, itu guru pada protes karena saya wajibkan mereka sholat duha. Tapi saya sholat duha aja, karena saya punya hak untuk menegur mereka dan untuk mengatur mereka. Saya punya hak itu di FOU-nya. Saya punya hak mutlak di sini. Nah, setelah saya keluar dari situ, saya di message oleh guru-guru. Ternyata anak-anak itu malah sholat duha. Anak-anak yang malah ikutan sholat duha. Anak-anaknya yang sholat duha. Padahal saya nggak pernah nyuruh anak-anak. Anak-anak tuh kerjanya ngeloyor aja. Ke kantin ngeloyor, lewatin musola, tapi lewatin musola, ngeloyor aja, ngeloyor. Cuma lihat kita sholat di situ. Kita nggak ada, mereka di situ. Kasih contoh yang bagus. Jadi jangan cuma bisa jargoni, iso ngajar orang iso ngelakoni. Jargoni namanya. Ya, saya kira cukup sekian. Ada lagi yang mau diskusi, mungkin mau menambahkan atau mengoreksi, silakan Pak. Lagi banyak sepuh-sepuh di sini, saya yakin. Saya masih banyak untuk belajar dalam soal pendidikan. Insyaallah. Ada lagi yang mau bertanya? Ini kalau bahasa orang Jawanya tak kasih tahu di Al-Fatihah, ini namanya muyahi segoro. Garami lah laut, ya. Ini banyak laut di sini.
Saya mau kasih tahu sama adik-adik, jangan gara-gara papa-papanya udah pada kumisan, terus nganggep papa-papanya nggak ngerti. Jangan. Di sini banyak yang lebih alim dari saya, banyak. Pak Ardin, ya contohnya, beliau bisa lebih banyak berbicara soal pendidikan. Jadi adik-adik, hello dek, Instagraman mulu, liatin apa? Sakir udah mulai. Nah, subhanallah. Nah, siapa? Amar Azikro, ya, siapa lagi? Dengerin dulu nih, serius nih. Amar tuh teman Ustaz. Ya, kalau mau undang Amar, ntar bilangin sama Amar. Ini Masjid Puri Bintaro mengundang Amar dan grupnya itu yang yang suka nasihat pakai jedap-jeduk beatbox itu ya. Undang kesini nggak apa-apa ya. Tapi coba perhatikan. Saya berharap adik-adik jangan pernah membedakan antara yang bicara muda sama yang tua. Awas ya. Awas loh, bener. Jangan ada beda. Habis kalian. Bener, habis. Kalau kalian sudah nggak dengerin yang tua habis. Dek, kalau mau tahu posisi orang tua, pulang rumah ambil sendal taruh di kepala. Sendal orang tuamu itu lebih bagus dari kepalamu. Nah, tak kasih tahu. Sendal orang tua itu lebih mulia dari kepala kita. Orang tua kita. Jadi jangan pernah di sini kalau ada orang tua bicara, oh ini sudah, nggak boleh. Harus tetap menghargai, menghormati, dengarkan dengan seksama. Ya, jangan kekinian aja. Kita nggak akan ada kalau nggak ada orang tua kita. Ya, hormati orang tua, insya Allah masuk surga. Tapi coba macam-macam sama orang tua, haram surga bagi anak yang durhaka sama orang tua. Karena wallahu a'lam, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan, kritikan, saya sangat terbuka. Silakan minta nomor panitia, silakan tegur saya, silakan sapa saya. Saya sangat terbuka dengan masukan-masukan yang positif, insya Allah. Terima kasih banyak atas undangannya. Saya merasa terharu dan bangga karena dulu saudara saya yang nikah di belakang sini. Saudara saya yang menikah di belakang sini, kemudian saya sebelum ini kan tempat nikahan dia gitu. Ya, saya baru sadar gitu, subhanallah. Saya merasa dimuliakan di sini, merasa diterima dengan baik. Semoga kita bisa ketemu lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita ada sesi foto bersama Ustadz Gis. Kita mana di sana kali ya? Mana kakak? Biar kelihatan. Oh iya. Ya, sini dekat ya. Sini lihat sana. Ya, sini kak. Sini. Ayo, bawa. Ayo, ya, sini aja. Ini ya. Ya. Mari. Ini fotonya mau ada mana nih? Biar nggak backlight. Mana ini? Abang sana aja. Sana aja ya, udah sana aja. Kalau ke sana ya? Iya. Ini dipatiin. Ini. Oh, ini ya. Nggak backlight. Kita akan ke sana. Oke. Ya, jadi itu biar kelihatan. Oke. Ayo. Agak gini, agak kumpul aja. Kumpul. Jangan malu-malu. Ini ya miring ya, bukan miring gitu. Nah. Ayo, miring. Sini. Jangan nanti yang
Maju ke depan deh, yang kelihatan. Ayo keluar. Yang tinggi-tinggi ke samping. Yang pendek di mana? Nah, ayo. Miring. Ini yang mana dulu nih? Bingung nih fokusnya. Oke, udah. Baru ya, 1, 2, 3. Bisa, sini. Nggak robek, ini robek. Mau mana sih? Satu, dua, oke lagi 1, 2, oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Yang ini. Boleh. Sekali istri nanti.